Ya saya tahunya, makanya kalau kita sensitif misalnya dengan berhala gitu, kita bisa tahu ini itu ada unsur berhalanya atau tidak. Tato, kalau tato kan jelas gitu. Kalau misalnya agak sulit gitu ya, misalnya kita mengikut tradisi berobosan, kalau orang mati kita disuruh berjalan di bawahnya dengan harapan pamitan, satu, yang kedua mendapat berkat dari yang mati. Itu ada unsur berhalanya tidak? Kalau dalam prinsip PL dan kita menurunkan itu ada sesuatu, yaitu namanya apakah ketika berobosan itu saya mengharapkan diberkati oleh jenazah. Berarti apa? Berarti kita mengharapkan kuasa, kita mengharapkan kehidupan yang lain dari sumber yang bukan hidup gitu. Orang mati ya mayat. Kalau mayat yang kita harapkan memberi kehidupan, berarti ada yang lain yang akan ngambil lagi, yaitu setan. Itu okultisme. Jadi cara kita mengenali okultisme atau sebenarnya penyembahan berhala itu adalah ya itu prinsipnya Taurah itu. Kita bisa tahu ini saya mengharapkan apa. Jadi kalau kita melihat hati kita mengharapkan kuasa lain dari sosok yang seharusnya tidak kita harapkan, itu persoalan. Makanya dalam pelepasan itu adalah orang harus secara konsep dibenahi dulu, yaitu kamu harus paham bahwa apa yang kamu lakukan itu salah. Kalau orang tidak paham yang dilakukan salah, bagaimana dia mau mengakui dosa? Jadi pengakuan dosa itu harus didasari saya ngerti salahnya enggak gitu. Makanya kadang yang kesulitan adalah kalau disuruh melayani orang-orang yang di luar grup gitu ya. Saya nggak pernah ketemu, bangun konsepnya nggak tahu. Dalam waktu sekian jam dia harus paham konsep dosa, berhala, legal ground dan sebagainya, kan itu hampir mustahil gitu. Makanya seringkali untuk orang-orang yang di luar grup, saya tidak bisa mengharapkan hasil yang sebaik yang kita harapkan kalau orang yang sudah lama di grup, paham tentang LG, paham tentang aturan-aturan yang dipakai, paham tentang dasar hukum dan sebagainya. Itu beda. Jadi saya lebih tertarik dengan orang yang sudah paham konsepnya gitu, daripada orang-orang yang baru ketemu, baru kenal terus harus menjelaskan ini itu gitu. Karena pasti bentrok gitu ya. Kayak dulu pas melayani bapaknya Mas Bayu ini juga bingung. Ini konsepnya ya bingung gitu. Saya baru mau percaya kalau sakitnya sembuh. Tapi dia tidak mau menerima konsep bahwa dia harus mengaku dosa gitu. Itu kan sulit. Atau dulu ya intinya begitu. Jadi kalau melayani orang yang konsepnya tidak dibenahi dulu itu mustahil gitu. Kayak dulu yang kami melayani dosa kok. Istri pendeta. Jadi ketika ditanya gitu, saya hamba Tuhan, saya nggak punya salah. Terus piye? Suruh pengakuan dosanya piye? Dia nggak merasa nggak punya salah. Dia merasa hamba Tuhan sudah oke, sudah baik. Padahal anak-anaknya sudah tahu ini orang bersalah itu. Jadi yang meratap-ratap itu anaknya, karena itu sudah sakit-sakitan hampir mati gitu. Berharap ibunya bisa selesai secara keselamatannya jelas, dosanya diampuni dan sebagainya. Tapi karena orangnya sendiri nggak merasa bersalah, yang lain ya gimana, tidak sesuai prosedur gitu. Karena karya salib itu ada syaratnya, kayak yang PL tadi, kalau kamu mendengar suaraku dan memegang perjanjianku, kamu akan jadi umatku, itu ada syaratnya. Kalau salib berarti kalau kamu percaya kepada salib dan mengaku bahwa kamu bersalah, berdosa, butuh karya salib untuk diselamatkan, nah kamu memperoleh hak untuk diselamatkan. Kalau nggak mengakui butuh juru selamat, tidak mengakui bahwa orang berdosa, nah, itu kan kita syaratnya nggak memenuhi. Makanya kalau metode itu mendeklarasikan kami menyatakan bahwa orang ini, nama ini sudah bebas dari dosa. Kami itu konsepnya adalah saya dan Tuhan. Jadi saya paham bahwa dia sudah mau dosa dan Tuhan merestui itu gitu, atau mengamini vonis pengampunan dosa itu. Jadi ketika dideklarasikan seperti itu, tidak ada hukum lain yang bisa mengalahkan. Jadi mau setan kayak apa ya, mau nggak mau dia harus tunduk gitu. Jadi ketika setan melihat orang diampuni, dia tidak bisa berkutik gitu. Dia nggak punya celah menyerang.
Apalagi kayak yang beberapa dulu yang bara kayaknya, pas itu loh yang sancang atau apa ini. Jadi di dalam rohnya itu kan ngomong lepaskan gitu. Jadi ketika saya kan ingin deklarasikan, kami perintahkan roh-roh yang sudah keluar itu dikirim ke alam maut dan dipenjara di sana. Kan itu belajar dari kasusnya Agung gitu. Jadi setelah keluar tuh nembak di sana kemarin, bikin orang kayak sakit namanya. Makanya saya bikin metode baru, berarti yang sudah keluar ini harus diperintahkan masuk ke alam maut sehingga tidak kembali ke bumi. Jadi gitu. Jadi ketika hampir mendeklarasikan seperti itu, yang harimau sancangnya berbisik dalam hatinya. Jadi kayak mengharap, semoga lepas. Maksudnya kami supaya, jadi kan saya mau ngomong supaya kamu dipenjarakan di alam maut. Nah itu dia ngomong semoga lepas itu. Nah dia mengharapkan begitu. Kan dia tahu kalau sudah diperintahkan di penjara berarti memang harus dipenjara. Dia nggak bisa berkutik. Nah itu contoh. Jadi kalau kita mengenali celah-celah hukum, kita bisa tahu sela-selanya untuk bergerak itu seperti apa.